Saya bangun RCTI, saya bangun SCTV, Indovision, saya bangun Chandra Asri. Saya jadi diplomat, saya pakai motor besar tapi pakai bendera merah putih, Pak. Keliling di negara itu. Orang udah tua ini si duta besar gila ini. Mungkin saya habis 30 miliar, Pak. Wow. Khusus untuk mempromosikan dari uang saya sendiri. Pak Peter, tadi kita waktu ngobrol soal family gitu ya. Saya tahu kan di Java Jazz juga Dewi involved gitu kan. Nah ini story behind it gimana nih Pak? Waktu Bapak mulai, kemudian sekarang Dewi yang ngurusin gitu gimana? Sebetulnya salah kalau dibilang Dewi involved tuh. Memang dia semuanya. Saya yang bantuin di belakang. Yang bantuin dari belakang. Jadi dari awal tuh memang ini Bukan, inisiatif. Waktu saya adakan itu pertama, Dewi udah ikut. Tapi dia belum tahu apa yang ada di pikiran saya konsepnya. Alright. Tapi sesudah tahun pertama, tahun kedua semua dia yang laksanakan. Jadi mulai tahun kedua kita iseng-iseng aja dari rumah ini nih. Dulu rumah ini belum begini, tapi dulu masih kayak kantor lah dulu. Dulu ini saya bikin sebagai saya tiap hari di sini aja iseng. Nah, Dewi itu ikut. Nah kita terus pikir-pikir ngomong bikin Java Jazz. Nah dia ikut. Nah dia sebetulnya yang melaksanakan semua Java Jazz. Tapi kan ini menjadi event yang event bergengsi untuk bangsa ini yang bisa dikenal di seluruh dunia kan Pak. Bahwa Indonesia itu ada Java Jazz kan gitu. Iya, ini memang satu keajaiban menurut saya. Bahwa kita tidak bermaksud untuk membuat ini menjadi sedemikian besarnya. Keajaiban. Nah yang kita lihat sekarang, siapapun artis besar yang kita undang mau datang. Bahkan mereka mau menggeser schedule yang mereka ada. Kadang-kadang kita itu tidak mempunyai cukup dana untuk mendatangkan artis semacam itu. Jangankan kita ngomong artis-artis besar seperti Michael Bublé, tapi bahkan artis-artis besar seperti Celine Dion mau datang ke Java Jazz. Cuman oleh karena dia kalau datang ke Java Jazz bawanya bukan satu orang, bawanya bisa 40 orang. Dan peralatannya dibawa pakai kontainer. Wow. Nah ini susah untuk 3 hari kita bikin begitu banyak event. Kalau mau bikin satu event tersendiri mungkin bisa. Nah Pak, kalau bicara mengenai keluarga juga, I know that you also building another business right now. Ya hari ini kan bersama juga keluarga juga. Mungkin something yang bisa kasih tahu teman-teman juga nih, wise people nih, ada sesuatu yang sangat ideal untuk kepentingan berbagai bangsa dan juga untuk bangsa kita nih Pak. Iya, jadi di umur saya yang sudah 74 tahun, semuanya presiden kita tuh sebetulnya sangat mempunyai dedikasi yang sangat tinggi pada negara kita. Dengan berbagai aneka ragam caranya dan kekurangan-kekurangannya. Tapi saya merasakan bahwa pada saat ini saya ingin memberikan sesuatu kepada kemanusiaan, yaitu bagaimana kita sebetulnya bisa menyelamatkan bumi ini. Saya tidak bisa menyelamatkan sendiri, saya bukan siapalah saya. Tapi bersama-sama kita menyelamatkan bumi ini dari pemanasan global. Kita harus melakukan sesuatu, ya. Dan ini sebelum saya nanti udah nggak bisa kerja lagi, saya nggak ngomong mati loh. Sebelum saya sudah tidak bisa beraktivitas lagi, saya ingin membangun sesuatu di mana kita bisa melestarikan alam. Nah, pada saat ini saya menjalankan satu usaha bersama teman-teman, satu usaha yang sangat besar, yaitu melestarikan alam Indonesia, melestarikan hutan, melestarikan gambut, melestarikan mangrove, melestarikan tanah pertanian yang bisa menyerap CO2, oksigen, CO2, karbon dioksida ya, di bumi. Kita melihat sekarang bahwa pencairan di kutub utara sudah sedemikian rupa, ya mungkin kalau teman-teman dari channel TV Pak Yungki nanti bisa menginsert satu bagian daripada bagaimana pencairan daripada kutub. Itu ada di YouTube. Pencairan daripada kutub itu adalah 24 jam sehari, 60 menit per jam, 60 detik per menit, dan setiap saat yang kita bicara ini terjadi pencairan. Dan pencairan itu meningkatkan permukaan air dan merusak biodiversity, yaitu alam kita, merusak seluruh alam kita. Dan
Niscaya kalau kita tidak melakukan apa, pada akhir abad ini Bumi tenggelam nih Pak ya. dunia ini akan menghadapi satu kendala yang kritis. Kita udah nggak ada 80 tahun dari sekarang, dan kita akan harus melakukan sesuatu. Nah, saya selalu setiap tahun ikut di konferensi pemanasan global, ya, apakah itu di Marrakesh, apakah itu di Bonn, apakah itu di Paris, atau itu di Katowice, kemarin terakhir di Glasgow, saya hadiri selalu. Dan kalau kita lihat di situ puluhan ribu orang yang datang di konferensi itu, karena mereka adalah sangat mendambakan satu kawasan dunia yang pelestariannya, kelestarian alam itu dapat dinikmati. Saya sedang ada beberapa daerah di Indonesia di mana ada penduduknya sekitar 130-140 ribu orang, tapi miskin. Saya ingin melalui pelestarian alam ini yang dapat menghasilkan uang yang banyak, saya ingin mendirikan hospital, rumah sakit buat mereka, sekolah buat mereka, universitas tempat buat ibadah mereka, yang Bapak pernah ngomong dokter juga. gigi buat mereka, lapangan terbang. Dan saya ingin membuat penduduk yang 130 ribu ini menjadi penduduk yang terkaya di Indonesia. Bisa atau tidak? Itu pertanyaan yang kedua. Yang penting selalu saya katakan, seseorang yang tidak mempunyai mimpi tidak mempunyai masa depan. Jadi kita harus punya mimpi. Nah, mimpi itu apa tercapai atau tidak tergantung sama Tuhan. Betul, Tapi Pak. masa depan itu tergantung kalau kita punya mimpi. Ada satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa without vision my people perish. Tanpa visi umatku hancur. Jadi memang yang Bapak katakan benar bahwa harus punya visi untuk apapun yang kita kerjakan kan Pak di dunia ini gitu ya Pak ya. Tapi this is something yang menurut saya sih sangat luar biasa sekali. Maksudnya Pak Peter bisa memilih kan, udah umur segini saya mau enjoy aja dah sama keluarga, anak-anak, menikmati hidup, tapi you still doing something untuk kepentingan orang banyak, untuk kemanusiaan, untuk pelestarian lingkungan. Pak, kita lanjut ngobrol nih Pak. Bapak kan pernah jadi diplomat nih gitu kan. Jadi saya curious juga. You come from marketplace ya, usaha berbagai bidang yang pernah Bapak juga kerjakan gitu, tahu-tahu sekarang disuruh jadi diplomat, diminta untuk jadi diplomat. Nah, itu gimana Pak pengalamannya? Untuk menjadi diplomat, saya jadi diplomat itu zamannya SBY dan Jokowi itu cuman kesalahan teknis saja Pak. Karena tidak ada cita-cita saya untuk menjadi seorang diplomat. Tapi berhubung itu sudah suratan, menurut hemat saya segala sesuatu yang terjadi dengan kita adalah suratan. Kemudian menjadikan diplomat, karena biasanya di dalam satu batch ya, diplomat yang diangkat oleh negara selalu ada 70% ya daripada total, 75-80% bahkan daripada duta besar yang diangkat adalah duta besar karir dari Kemlu. Kemudian di situ ada 15% yang diambil dari dunia usaha. Oh gitu, rasionya tuh? Rasionya. Dan ada 5% yang diangkat dari TNI, Polri atau politisi. Oke. Jadi kalau kita lihat kalau kita katakan ada 100 diplomat yang diangkat, kemungkinan 80 adalah diplomat yang dari karir. Kemudian ada 10-12 ya adalah mereka yang datang dari dunia usaha. Kemudian ada 8% politisi maupun TNI, Polri. Itu diangkat. Nah, saya diangkat mungkin karena saya di Kadin dulu. Nah, saya diangkat menjadi diplomat. Nah, kalau Bapak tanyakan, kalau Yungki tanyakan apa pengalamannya, menurut saya segala sesuatu. Saya bangun RCTI, saya bangun SCTV, saya bangun Indosiar, Indovision, saya bangun Chandra Asri, saya jadi diplomat, sama kerjaannya, nggak ada beda, harus dijiwai, dan saya jiwai. Kuncinya dijiwai. Dijiwai, boleh tanya sama staf saya kerja di situ betul-betul 100% untuk melaksanakan tugas saya sebagai duta besar, untuk mewakili negara saya, untuk melaksanakan segala sesuatu yang terbaik untuk negara saya, mempromosikan negara saya. Saya kerja di situ 20 jam sehari, Pak. Jadi saya tidak jadi duta besar untuk nulis buku.
Saya betul-betul kerja dan saya kemana-mana. Ya. Bahkan bukan itu saja Pak. Ada satu hal yang saya tekan, bagaimana saya bisa mempromosikan negara saya dengan mudah. Mempromosikan itu dengan berkelakuan yang ekstraordiner. Saya senang naik motor Pak. Motor besar. Ya. Dan di Eropa kan jalanannya besar-besar. Mulus-mulus. Saya beli motor besar Pak beberapa. Saya dengan teman-teman saya pakai motor besar tapi pakai bendera merah putih Pak. Keliling di negara itu. Orang udah tua, ini si duta besar gila ini. Ini orang Indonesia nih. Semua orang jadi kenal Indonesia. Nah saya cuma katakan Pak, kenaikan dari turisme dari negara Polandia pada saat itu adalah tertinggi selama sejarah. Ya, selama sejarah. Satu. Kedua, pengiriman daripada mahasiswa Indonesia ke Polandia itu tertinggi pada saat itu. Nah jadi Pak, saya cuma katakan apa pengalaman Anda merasa sebagai duta? Saya nggak merasa apa-apa. Saya melaksanakan tugas saya dengan menjiwai, menghidupi itu semua. Dan mengamini apa yang berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dengan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Ini dan rugi. Nah itu yang saya dengar Pak. Saya dengar Bapak rugi. Waktu jadi duta besar istilahnya banyak bayar harga, berkorban gitu ya. Dengan uang sendiri. Untuk mempromosikan bangsa ini gitu. Mungkin saya habis 30 miliar Pak. Khusus untuk mempromosikan dari uang saya sendiri. Mengadakan, membawa orang dari luar negeri, membawa turis dari luar negeri, bayarin Pak. Saya bayarin orang-orang untuk datang ke Indonesia untuk mempromosikan negara kita. Kebetulan waktu itu saya masih jadi komisaris Garuda sebelumnya. Jadi dari Garuda kita dapat tiket-tiket yang murah untuk bawa orang itu ke special rate, bawa orang Indonesia itu bawa ke Indonesia, ke Bali terutama. Saya sih ngelihatnya gini loh Pak, simple aja bahwa apa yang Bapak lakukan, menjiwai fungsi sebagai duta besar, kemudian bahkan berkorban ngeluarin uang sendiri gitu kan untuk bisa maksudnya bisa membawa pekerjaan yang Bapak lakukan itu berhasil. Tujuannya kan gitu kan, memperkenalkan Indonesia. Segala sesuatu harus dijiwai Pak. Dijiwai. Jadi memang ini tips bagi kita semua nih yang muda-muda nih Pak. Jadi maksudnya harus menjiwai apapun yang kita lakukan kan. Saya gitu cuma katakan segini sama istri saya. Kalau kita mau jadi jualan gado-gado, bikinlah gado-gado yang terbaik. Betul. Kita mau jualan bami, bikinlah bami yang terbaik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus sepenuh hati, nggak boleh setengah-setengah. Itu aja Pak obatnya. Tapi Ibu selalu mendampingi itu Pak ya, selama di Polandia gitu ya, bolak-balik? Ini ada masalah sedikit. Dia rindu ke Indonesia terus. Jadi mungkin 50-50. 50% dia mendampingi. Karena keluarga di sini, cucu di sini kan semua. Jadi agak di situ agak clash kita ya. Clash dalam tanda kutip. Tapi kita dulu sering ngobrolin nih Pak. Kalau Pak Peter itu duta besar Polandia, tapi berkedudukan di Jakarta katanya. Sering pulang Pak, saya pulang. Pakai biaya sendiri. Tapi untuk urusan, karena tidak bisa kita di situ terus. Untuk urusan dengan Kemlu juga, untuk urusan dengan kementerian-kementerian. Jadi ya bolak-balik lah Pak. Pak, untuk Pak Peter nih ya, apa arti mencintai Indonesia Pak? Mungkin bisa sharing kepada teman-teman juga wise people yang di marketplace. Segala-galanya. Segala-galanya. So with all your heart you have to love your country kan gitu ya Pak ya. Pesan Bapak kepada teman-teman anak muda ini gitu ya, terutama untuk memajukan Indonesia, menjadi Indonesia itu lebih baik lagi apa Pak kira-kira? Untuk teman-teman yang muda nih. Bekerja keras sepenuh hati untuk kepentingan bangsa aja. Bagi kaula muda dengan adanya teknologi yang ada, apalagi teknologi komunikasi yang begitu canggih, dengan begitu banyaknya informasi yang ada di internet, zaman kita kan nggak ada. Belajarlah sebaik mungkin, angkatlah harkat dirimu dengan belajar dan membaca sebanyak mungkin. Cobalah untuk membaca sebanyak mungkin yang ada di internet, karena orang Indonesia itu miskin membaca, ya, tidak suka membaca. Cobalah membaca, menimba ilmu dari internet, jangan terlalu banyak melihat laman-laman yang nggak jelas, dan sisanya ambillah ilmu yang ada di hadapan kita, cobalah diserap untuk masa depan kita.
Pak Peter, ini kan momentum 17-an nih sebentar lagi nih kita nih. Memang podcast ini juga akan ditayangkan minggu depan Pak. Jadi antara 18 kalau nggak salah gitu ya. Pak Peter memakai hidupnya itu benar-benar banyak yang dipakai itu untuk berkorban juga untuk bangsa ini. You doing something for the country karena you love this country gitu. Nah jadi kembali lagi pesan khusus nih Pak untuk teman-teman terutama di momen 17 Agustusan ini seperti apa? Begini Pak, saya pertama menikmati hidup saya. Saya nikmati hidup saya. Karena saya selalu berkata, hidup itu cuma sekali. Yes. Nikmati hidup itu sedapat mungkin sesuai berkah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa pada kita. Tapi saya juga mengatakan hidup itu menjadi indah kalau kita bisa melakukan take and give. Oke. Ya, saya take-nya banyak Pak. Saya main golf, saya main musik, saya naik motor, saya berenang, saya wisata, jalan banyak Pak. Gitu. Tapi di samping itu kalau saya tidak melakukan itu saya kerja dengan sekuat tenaga, menjiwai kerjaan yang saya kerjakan, ya. Kemudian membangun sesuatu yang orang lain tidak kerjakan. Saya terus terang aja saya banyak bekerja melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang banyak. Membangun televisi, Ya. membangun petrokimia, Betul. kemudian sekarang melestarikan alam. Yes. Saya duluan, tapi saya yakin nanti ada orang lain yang lebih hebat dari saya. Gitu. Saya pionir aja, tapi bukan seorang yang bisa menyelesaikan secara maksimal. Di tengah jalan saya itu mundur. Karena saya lihat ada orang-orang lain yang bisa bekerja, yang mempunyai kemampuan yang lebih baik dari saya, gitu, meneruskan apa visi atau ide-ide saya. Jadi saya menikmati hidup saya dan saya menikmati menjadi orang Indonesia. Enggak, tapi kan Bapak itu kan tadi kan Mbak bilang, saya mulai dulu nih waktu orang-orang belum kerjakan gitu kan. Tapi that is something that inspired others kan Pak. Menginspirasi orang-orang untuk bilang, oh iya nih benar yang dilakukan Pak Peter. Kenapa kita juga nggak kerjakan yang sama? Satu hal Pak, tadi Bapak bicara mengenai berkah. Kita tahu semua bangsa kita tuh sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, right? Nah, natural resources sangat luar biasa sekali gitu kan. Nah, kembali saya mau minta pesan Bapak juga. Kalau kita sudah diberkahi, kita diberkati oleh Tuhan dengan begitu luar biasa bangsa ini. Anak-anak muda ini nih, teman-teman kita ini mesti gimana nih untuk menyikapi berkat yang sudah diterima kita, Pak? Ya. Satu hal, setiap orang mendapatkan berkah dari Tuhan. Ya. Dan setiap orang diberikan sesuatu yang khusus. Ada yang menjadi ahli, menjadi musisi yang luar biasa. Ada yang menjadi pengusaha yang luar biasa. Ada yang menjadi scientist yang luar biasa. Ada yang menjadi administrator yang luar biasa. Ada yang menjadi politisi yang luar biasa. Ada yang menjadi pemimpin yang luar biasa. Menurut saya, semua orang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Betul, Pak. Semua orang, bahkan orang yang cacat pun diberikan sesuatu yang berbeda. Kita lihat di musik Stevie Wonder, Ray Charles, dan mereka melaksanakan itu dengan sekuat tenaga, sepenuh hati lagi, sepenuh hati dan dijiwai seluruhnya. Saya cuma katakan, apapun tidak ada orang yang diberikan kekurangan, tapi yang paling penting adalah pakailah jiwa ragamu, pakailah pemikiranmu, pakailah otakmu untuk memperkaya diri dengan pengalaman satu, dan kita diberikan otot, diberikan pekerjaan jasmani yang untuk kuat. Bekerjalah sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu, berhasil ataupun tidak itu masalah kedua. Gitu. Tapi kalau tanpa kita melaksanakannya, kita tidak tahu kita akan berhasil atau tidak. Yang kedua, jangan lupa selalu mempunyai mimpi. Siapapun harus mempunyai mimpi untuk menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahwa itu perjalanannya tidak, atau sukses maksudnya. Bahwa perjalanan itu tidak mudah, itu semua kita ketahui. Betul. Nah, cobalah sekuat tenaga, begitu aja. Ini menarik Pak, apa yang Bapak katakan itu sebenarnya di Alkitab ada tulis Pak. Ada perumpamaan mengenai talenta. Jadi dia bilang gini, ada seorang tuan mau berpergian gitu kan, dia memberikan talenta. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 5. Yang 5 ternyata waktu diberikan dia bekerja dan menjadi 10 Pak. Yang 2 jadi 4. Yang 1 dia bilang gue simpen aja. Daripada pusing dia bilang gue simpen. Akhirnya kan tadi Alkitab itu tuannya marah. Tadi intinya bahwa pesannya adalah seperti yang Bapak katakan. Kalau
kalian punya talenta, pakai dong. Ya, hiduplah secara progresif, produktif gitu, pakai talenta tersebut, baik untuk kepentingan pribadi juga untuk kepentingan banyak orang. Kan Bapak secara yang lakukan ini kan untuk kepentingan banyak orang juga. How you make an impact to a lot of people. Gitu. Sangat luar biasa. Terima kasih. Salut sir. Terima kasih. Salut. Terima kasih Pak Yuki. Seorang Peter Gonta menjadi inspirasi bagi kita semua wise people. Cintanya kepada negeri ini ia tunjukkan dengan kiprahnya di berbagai bidang yang ia lakukan dengan segenap hati, menjiwainya dan menjaga integritasnya secara luar biasa. Wise people di ulang tahun Indonesia yang ke-77 ini, mari kita ingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati harus kita pergunakan dengan baik. Manfaatkan setiap peluang untuk berkarya dan membangun negeri ini. Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 7 mengatakan demikian. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, usahakanlah untuk kesejahteraan tempat kita tinggal tersebut. Berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal atau bangsa di mana kita tinggal. Hari ini saya mengajak kita semua wise people, para pemimpin semuanya juga, yuk sama-sama kita berdoa untuk Indonesia di ulang tahun yang ke-77 ini, untuk terus maju, untuk terus berjaya, untuk terus bisa menjadi negara yang banyak menerima anugerah dari Tuhan. Wise people, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang bisa aku kerjakan, aku lakukan untuk bangsa Indonesia. Saya mengajak kita semua, sekali lagi, mari cintai Indonesia dan menjadi dampak dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kita. Baik talenta kita, kemampuan kita. Semangat semuanya, dan terakhir dari saya, merdeka.